Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kembali bincang Ramadan Labda. Kali ini kita akan bahas satu hal yang cukup penting ketika kita membangun relasi antar umat beragama, akan tetapi jarang dibahas. Ketika kita bicara tentang rumah ibadah bagi agama, kita akan selalu mengatakan rumah ibadahnya orang Islam adalah masjid, kemudian tempat ibadahnya orang Kristen dan Katolik adalah gereja, tempat ibadahnya orang Hindu di pura, dan tempat ibadahnya orang Buddha itu di vihara. Tetapi kalau kita telusur lebih lanjut, sebetulnya meskipun sama-sama disebut tempat ibadah, tetapi antara masjid dengan gereja itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Nah, mengetahui perbedaan antara masjid dengan gereja ini sangat penting supaya kita bisa hidup berdampingan damai dengan rekan-rekan kita yang beragama Kristen. Demikian juga pihak Kristen itu akan tahu bagaimana seharusnya bersikap dan mengetahui bagaimana keyakinan orang Islam. Mudah-mudahan saja tensi tinggi yang selama ini ada pada relasi umat Islam dengan Kristen, dengan mengetahui perbedaan keduanya, itu bisa diminimalkan. Yang pertama adalah gereja bagi umat Kristen itu bukan sekedar tempat ibadah, karena gereja adalah agama itu sendiri. Jadi kalau di Kristen ini dikenal sebagai organized religion dalam arti sebenarnya, agama yang terorganisasi dalam pengertian yang sebenarnya. Karena apa? Seseorang itu bisa disebut Kristen kalau dia punya kartu keanggotaan sebuah gereja. Ya. Jadi ini bedanya dengan Islam. Ya. Orang Islam tidak harus menjadi NU, tidak harus menjadi NTA, atau tidak harus menjadi Muhammadiyah untuk bisa disebut sebagai beragama Islam. Tetapi kalau orang Kristen itu harus jelas kekristennya, apakah dia menjadi pengikut gereja Katolik atau dia menjadi pengikut gereja Protestan. Di Protestan harus jelas juga apakah dia itu dari gereja Kristen Jawa, dari gereja Kristen Pantekosta, dari gereja Kristen Advent, Baptis, Bethel, ataupun yang lainnya. Jadi setiap orang Kristen itu hanya bisa menjadi anggota sebuah gereja. Ini bedanya dengan Islam. Kebanyakan orang Islam itu hanya dia secara kultur dekat kepada NU atau kepada Muhammadiyah, tetapi kalau ditanya rata-rata juga tidak memiliki kartu anggota NU ataupun Muhammadiyah. Nah, ini sejarahnya juga panjang. Sehingga ketika ada aliran-aliran dalam Kristen yang umumnya berdasarkan kepada perbedaan pemahaman teologi, ya, itu akhirnya perbedaan itu mewujud dengan adanya keanekaragaman gereja. Misalkan pada masa lalu ada gereja khusus yang merupakan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, ya. Mereka disebut sebagai aliran Ebionisme. Aliran Ebionisme itu orang Yahudi yang beragama Kristen awal, dan dia menolak kekristenan yang disebarkan oleh Paulus. Ada juga gereja Marcionisme. Marcion ini dia banyak mengkaji Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dia melihat kok sifat Tuhan yang ada dalam Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama itu kok beda sekali. Sifat Tuhan di Perjanjian Lama dikatakan disiplin, bahkan dalam tanda kejam, sementara di Perjanjian Baru sangat welas asih. Sehingga Marcionisme mengembangkan teologi yang membedakan antara Tuhan Perjanjian Baru dan Tuhan Perjanjian Lama. Yang ini ditolak oleh gereja. Ada juga kelompok Arianisme, ya, yang meyakini meskipun ada sifat ilahiyah dari Yesus, tetapi pada dasarnya Yesus itu tetaplah manusia. Beda dengan Athanasianisme yang melahirkan Trinitarianisme sekarang ini, yang meyakini bahwa Yesus itu satu zat dan satu substansi dengan Allah. Sehingga
Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ini menjadi keumuman dari keagamaan Kristen. Makanya ketika ditanya misalkan dalam sejarah Islam, Warokoh bin Naufal itu dari Kristen apa? Ada dua pendapat, bisa jadi dia mengambil ajaran Kristen dari Ebionisme atau dia mengambil Kristen ala Nestorianisme yang meyakini Yesus itu sebagai manusia meskipun dia punya sifat-sifat ilahiyah. Nah, perbedaan teologi itu mewujud dalam perbedaan gereja yang jumlahnya banyak. Sehingga kalau kita bicara tentang apa yang merupakan warisan Yesus kepada umat Kristen era kini, warisannya yang utama adalah gereja. Ini berbeda dengan Islam. Kalau umat Islam ditanya apa warisan Nabi Muhammad kepada umat kini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini bedanya. Kalau Kristen warisannya gereja, Islam warisannya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian selain itu adalah gereja itu punya hierarki, ya. Jadi kalau gereja Katolik itu punya hierarki dari gereja Katolik tiap negara sampai kepada gereja Katolik dunia yang ada di Vatikan. Demikian juga aliran-aliran lain, Bethel, Baptis yang merupakan aliran gereja internasional, dia adalah sebuah organisasi yang real transnasional itu ya gereja. Karena hierarkinya nyambung terus. Ini berbeda dengan masjid. Kalau masjid tidak ada marbot yang nyambung hierarkinya sampai nasional misalkan, nggak ada. Kepengurusan masjid ya tiap wilayah dia kepengurusan wilayah. Atau kalau kemudian ada organisasi yang mencoba menghubungkan, dia merupakan forum, bukan hierarkis. Ada pimpinan tertinggi masjid sedunia, ada wakilnya di tiap negara, tidak ada. Beda dengan kekristenan. Kalau kekristenan ada paus, ada di tingkat dunia, ada uskup ya di tiap negara ya, kemudian ada di bawahnya lagi paroki dan sebagainya. Itu bedanya di sana. Sehingga ketika kita berbicara tentang gereja itu kalau kita ibaratkan dalam Islam, dia adalah sebuah organisasi keagamaan, taruhlah ormas seperti Muhammadiyah ya. Jadi gereja itu adalah cabang dari organisasi yang juga untuk tempat ibadah. Sama kalau di Islam itu ada kantor Muhammadiyah yang di dalamnya ada masjidnya. Hanya saja Kristen lebih strict lagi. Kenapa? Karena yang bisa beribadah di gereja tersebut itu orang yang punya kartu anggota gereja tersebut. Orang Bethel tidak boleh beribadah di gereja Katolik. Beda dengan orang di Islam. Meskipun di Masjid Muhammadiyah, orang NU tetap bisa sholat di Masjid Muhammadiyah. Nah, problemnya adalah kemudian di Indonesia ini, kata Pendeta Jan Saritonang, kurang lebih ada 400 aliran gereja yang tiap-tiap aliran pengen punya gerejanya sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya apa? Banyak terjadi offset. Kenapa? Karena kemudian banyak denominasi atau aliran Kristen yang memaksakan diri untuk membangun gereja di wilayah pemukiman umat Islam. Padahal jumlah umatnya sangat sedikit. Ini yang kemudian sering menjadi problem di tengah masyarakat. Pendeta Jan Saritonang itu pernah mengusulkan supaya denom-denom kecil dalam kekristenan itu melebur, merger jadi satu, bikin gereja bersama, gitu ya. Supaya tidak mengganggu komunitas umat Islam. Jumlahnya masih sedikit kok membuat gereja. Tetapi pada kenyataannya usulan Pendeta Jan Saritonang ini tidak pernah terjadi karena tiap gereja tetap ngotot dia harus punya gerejanya sendiri, tidak mau digabung dengan gereja lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR besar dalam relasi Islam Kristen di Indonesia karena kebutuhan gereja yang sangat tinggi, ada 400 aliran masing-masing ingin membangun gerejanya sendiri, akhirnya dia offset ke pemukiman umat Islam. Di samping itu juga ada pengalaman pahit, yaitu banyak kemudian gereja yang menjadi basis dari gerakan kristenisasi di wilayah di mana gereja itu tersebut. Dan ini bukan hanya sangkaan umat Islam, karena dalam buku Sejarah Gereja Asia, Frank Snow, seorang misionaris asal Inggris yang berkarya di Indonesia antara tahun 1958 sampai 1971, itu juga menyatakan sama, yaitu dia menganjurkan untuk membangun gereja di unit perkampungan yang homogen, bukan beragama Kristen. Kenapa?
sejarah menunjukkan ketika gereja berhasil dibangun di perkampungan non-Kristiani, maka secara perlahan Kristen akan berkembang dan menuai banyak pengikut di wilayah-wilayah di mana gereja tersebut dibangun. Itu yang bisa saya sampaikan pada bincang Ramadan Labda kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.